untuk membuat websitenya digunakan sebuah aplikasi yang namanya Nicepage atau sebuah website builder namanya Nicepage. Nah, jadi di Nicepage ini itu proses untuk membuat websitenya itu seperti jika kita membuat sebuah PowerPoint, sebuah presentasi. Nah, caranya sama, tanpa perlu pemrograman, tanpa perlu tahu apa itu bahasa pemrograman, para siswa bisa belajar dan bisa bikin websitenya. Nah, tapi memang static website ini ditujukan untuk branding saja. Jadi layaknya sebuah company profile atau layaknya sebuah website perusahaan yang menampilkan bagaimana kinerja perusahaan dalam setahun, bagaimana susunan organisasinya, visi misi, struktural, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dilakukan di static website. Nah, bisa juga dipakai di pesantren. Jadi bebas, bisa dipakai untuk apa saja. Nah, dan kedepannya nanti untuk dirubah website itu menjadi yang versi dinamis atau yang dia lebih advance lagi, tentu juga bisa. Hanya saja memang belajarnya kan harus bertahap dan harus lama. Nah, untuk memulainya itu kita mulai dengan tahapan yang paling mudah dan paling sederhana terlebih dahulu. Ya. Oke. Yang lainnya juga website-nya udah sih. Ya, Alexa sedikit. Alexa. Oh, ya. Oke, baik. Melanjutkan, dan ada materi kedua, yaitu tentang Smart Assistant with AWS Alexa. Nah, di AWS Alexa ini juga merupakan salah satu service yang diberikan oleh Amazon berupa Smart Assistant. Ya, mungkin kalau kita pernah dengar yang namanya Siri atau Google Assistant, atau kalau di Windows ada Cortana. Nah, itu semua adalah sebuah bentuk dari Smart Assistant. Nah, Amazon itu juga memiliki sebuah Smart Assistant yang sudah dibangun sejak dahulu, sejak lama, yang namanya adalah Alexa. Hanya saja memang bentuknya karena Amazon itu jualannya adalah produk, maka bentuknya itu adalah sebuah speaker. Ada speaker smart speaker yang namanya Alexa, dan dia bisa digunakan untuk apapun. Nah, sama seperti Google Assistant atau Siri atau Cortana, Smart Assistant ini bisa kita minta untuk melakukan sebuah tugas khusus. Contohnya di Google Assistant, misalkan di Android, di handphone kita ingin buka sebuah aplikasi. Nah, kita tinggal bilang saja, "Hai Google," kemudian misalkan open YouTube. Nah, kemudian nanti secara otomatis, nah ini di HP saya aja, Google-nya langsung merespon open YouTube. Nah, dia akan membuka YouTube untuk kita. Nah, kelebihan dari Alexa di sini, karena kalau kita menggunakan Google Assistant atau Siri atau Cortana atau apapun, posisi kita di sana hanyalah sebagai seorang pengguna. Nah, di Alexa ini, itu nanti kita juga bisa belajar cara untuk menambahkan sebuah fitur khusus yang belum ada di Alexa. Contoh, misalkan kita ingin membuat Alexa ini selalu mengingatkan kita untuk uh, waktu waktu sholat sesuai dengan wilayah kita saat ini. Nah, itu juga bisa dibangun dengan Alexa. Secara default, karena Alexa dikembangkan di luar negeri, maka belum ada yang mengembangkan fitur tersebut. Tapi kita bisa kembangkan sendiri, dan kita bisa gunakan fitur lain yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Nah, jadinya kita bisa pakai banyak hal. Oke, nah mungkin di sini ada sedikit video tentang Alexa.
Oh, nggak bisa diputar ya, Bisa Pak. juga. Bisa. Oke ya, Bisa pas kita pelatihan berikutnya. oke lah. Sepertinya ada Mohon kendala. maaf ini ternyata Ini beda karena anu, videonya dari internet ya, sepertinya tidak terkoneksi. YouTube-nya tidak Nggih. masuk. Biar penasaran untuk next Ya. meetingnya Mbak Gina ya. Nah, Biar penasaran. Satu kemudian lagi. untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah tentang chatbot. Nah, chatbot di sini itu sebenarnya tidak jauh dengan apa yang sudah dilakukan oleh Alexa. Jadi Alexa itu kan adalah sebuah produk yang sudah jadi, sudah ada produknya, kita bisa beli. Bisa searching aja, misalkan di belinya ya di Amazon berarti ya, jangan lewat Tokopedia atau lewat Shopee gitu. Bisa misalkan search smart speaker Alexa gitu. Nah, untuk membangun Alexa itu dulu itu juga digunakan sebuah service yang namanya AWS Lex. Makanya kan ada namanya juga kan. Mungkin sedikit cocok logi juga, Alexa ada Lex-nya juga. Nah, chatbot di sini itu adalah teknologi yang mendasari Alexa itu bisa berkembang. Teknologinya seperti apa? Nah, teknologinya itu berdasar pada dua hal, voice dan juga text. Jadi kita bisa membuat sebuah komputer itu mengerti apa yang kita inginkan. Contohnya seperti yang sekarang di Google Assistant atau di Alexa-nya juga kan kita bisa menggunakan voice command, kita bisa menggunakan perintah suara. Contohnya di sini adalah diagram bagaimana perintah suara itu bisa dipahami. Nah, di awal, misalkan kita namakan chatbot kita ini adalah T-bot. Jadi, chatbot untuk memesan sebuah teh, minuman. Kemudian kita lakukan perintah voice di awal. I'd like to order an iced tea. Nah, kemudian secara otomatis AWS Lex ini dia akan memecah kata itu menjadi kata intinya saja. Di sini adalah ada order, an, ice, dan tea. Nah, setelah itu akan diproses menjadi sebuah sistem yang namanya dengan sebuah teknologi yang namanya natural language understanding. Nah, maka kemudian akan diambil poin-poinnya. Poin-poin dari perkataan tersebut adalah kita ingin sebuah teh, tipenya adalah teh. Kemudian kita ingin temperatur dari minumannya itu adalah dingin. Nah, kemudian setelah itu ukurannya juga bisa diberikan perintah. Misalkan ingin yang small atau ingin yang medium atau ingin yang large. Nah, setelah itu sistem dari T-bot ini itu akan memberikan feedback. You'd like an iced tea, is that right? Nah, kemudian diproses oleh sebuah service di AWS juga. Jadi AWS Lex ini disusun oleh service-service yang lain, layaknya seperti teman-teman dari master trainer maupun teacher RMI dulu pernah belajar Elastic Beanstalk yang di dalamnya ada S3, di dalamnya ada EC2. Nah, di AWS Lex ini itu juga ada service-service lain. Yang pertama adalah adanya Lambda, AWS Lambda. Nah, ini digunakan untuk memproses juga intinya, memproses pertanyaan. Nah, setelah didapatkan bahwa konfirmasi bahwa benar kita ingin order minuman es teh. Nah, setelah itu ada konfirmasinya. Nah, dari konfirmasi ini, your iced tea will be available soon. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam sebuah service yang namanya Polly, di mana di service ini itu kita merubah dari bentuk teks menjadi bentuk suara, sehingga T-bot kita itu bisa menjawab dengan suara juga. Your iced tea will be available soon. Jadi saat kita memerintahkan dengan suara, dia juga akan menjawab dengan suara. Tetapi pada proses di dalamnya itu semuanya dilakukan dengan mengkelompokkan dan mengambil inti dari kalimatnya dalam bentuk teks. Nah,
selain itu di dalam AWS Lex ini juga banyak sekali service-service lain yang mendukung agar chatbot ini atau T-bot di sini contohnya bisa berfungsi. Salah satunya adalah SageMaker juga, di mana untuk melakukan speech recognition, kita bisa mengubah kata, itu kita perlu sebuah machine learning juga. Nah, di sini sudah disediakan juga oleh AWS Lex. Nah, dan inilah pondasi di mana Alexa itu bisa dibuat dan bisa sampai sekarang populer juga. Gitu. Teman sangat Mas Salman. Menarik ya. Teman-teman sekalian, nah nanti di pesantren dikembangkan ini chatbot dan juga Alexa, dan mudah-mudahan nanti bisa membantu. Cuman nanti ini tentunya Mas Hatim ya, Mas Hoironi, nanti kita harus diskusi khusus gitu ya, karena ini butuh apa istilahnya, kita butuh perizinan yang dimana pesantren-pesantren mana yang kita boleh apa istilahnya Mas Salman ya, boleh yang membawa, karena ini kan memang di Android ya tentunya di situ. Dan satu lagi karena Mas Salman tadi menyampaikan recognition, nah ini sebetulnya teman-teman sekalian, semua master trainers maupun teachers dari RMINU, Mas Hati, Mas Faroni, dan juga Mbak Gina, bahwa kita sudah mencoba juga untuk recognition. Jadi itu turunan dari AI ya, artificial intelligence. Itu nanti kita bisa recognition yang ini tadi saya pakai masker gitu misalkan. Kemudian setelah itu nanti melepas. Nah, itu nanti untuk deteksi wajah gitu karena face recognition. Dan sebenarnya ada juga voice. Kalau voice recognition nanti lebih rumit lagi, kita nggak usah dahulu. Nah, nanti bisa dipilih mana-mana yang akan kita pelajari gitu. Sudah kebayang ya Mbak Gina ya, nanti tahapan-tahapan mana nih yang akan kita pelajari dulu. Tentunya static website dahulu harus khatam gitu ya. Harus projectnya harus jadi dulu. Setelah itu baru kita ke yang berikutnya. Nah, nanti tepat Mas Hatim, Mas Hoironi, yang tim kemarin akan dibentuk 10-20 tim khusus itu tadi. Nanti dibuat kelompok-kelompok, nanti ada yang belajar AI, ada yang belajar tipe chatbot, ada yang belajar Alexa, atau juga face recognition. Saya kira kok sangat menarik sekali gitu ya. Dan bisa dipakai di pesantren saya kira Mas. Dan kemudian yang kami usulkan tentunya IoT Mas, Internet of Things. Nah itu nanti bisa digunakan bahwa di madrasah nanti para ustadz gitu ya, kalau santri belum ya karena untuk menggunakan handphone semua belum, karena terhubung di situ bisa dipakai dengan Internet of Things. Yang kita contohkan sederhana kemarin adalah smart dispenser gitu ya, secara mudahnya mungkin di situ. Dan banyak hal yang lain yang nanti bisa dipakai di library, maksud saya perpustakaan, dan juga hal yang lain ya tentunya bisa gitu. Dan untuk kembali ke website tadi, saya kira ini butuh waktu yang tidak butuh waktu yang terlalu rumit gitu ya, dan panjang, 2,5 sampai 3 jam, insya Allah santri-santri langsung bisa gitu ya Mbak Gina, teman-teman master trainers dan juga teachers, mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Begitu Mas Hoironi dan juga Mas Hatim yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada 1-2 penanya sebelum kami mohon izin pamit gitu. Teman-teman semua, Mas Hatim dan juga Mas Hoironi dan juga Mbak Gina, karena ini kan kami sedang di Komdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini kami sebentar lagi mau rapid test Mas untuk kembali ke Jogja. Ceritanya begitu. Jadi kami nanti mohon izin mendahului gitu ya. Tapi kita buka 2-3 penanya makatan. Saya kembalikan ke Mbak Gina, matur nuwun sangat Mbak Gina. Waktunya, matur nuwun sangat. Oke, terima kasih kepada Sagasitas Indonesia. Oke, teman-teman, tadi pemaparan materi ya yang disampaikan oleh Sagasitas Indonesia. Mungkin teman-teman di sini masih agak bingung-bingung ya. Nah, kalau yang bingung-bingung boleh ditanyakan di sini ya. Mbak. Biar penasaran. Iya, biar nggak penasaran, silahkan bagi yang mau bertanya. Saya buka sesi pertanyaan untuk 2-3 dulu ya Mas ya. Silahkan, teman-teman. Ya, Mas Zuhair ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zuhair. Maaf nih sebelumnya kamera saya mati karena ada masalah.
Ya, langsung ke pertanyaannya ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Eh, Masalah pelatihan tadi. Ini berarti pelatihannya nanti bertahap ya, dari yang statis dan apakah nanti akan menyentuh ke sistem informasi atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, nah ini kebetulan kemarin saya menggunakan fasilitas di AWS Educate dan sampai kreditnya itu habis. Ya. Itu kira-kira apakah bisa minta kredit lagi atau tidak? Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti apa? Atau mau langsung aja nggih. Terima kasih Mas Zuhair ya. Betul, nanti kalau untuk Assalamualaikum. pelatihannya nanti nggih. Jadi kalau untuk apa istilahnya untuk pelatihannya tetap bertahap ya. Nanti kita akan ada schedule gitu ya dari PPNU dan ini nanti Mbak Gina dan tim gitu nanti akan apa dulu yang akan kita pelajari. Kalau yang apa istilahnya nanti yang kita pelajari di awal tentunya website statik itu nanti yang memang apa istilahnya yang dasar supaya nanti semua bisa digunakan oleh pesantren masing-masing. Tadi Mas Hatim juga sudah menyinggung tentang itu apa yang bisa dipakai untuk bisnis misalkan seperti itu. Ya, itu nanti sangat bisa website statik ini nanti karena adalah apa masalah namanya show off ya. Dari apa yang kita punya misalkan store itu tadi ada di pondok pesantren ada ini ya di pesantren kan hampir semua punya koperasi gitu ya, koperasi santri, kopontren gitu-gitu, itu nanti bisa dipakai pastinya. Dan ini sampai untuk pembayaran Mas Salman ya, sampai di sana bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau untuk sistem informasi dan materi ini nanti, materi sistem informasi saya kira nanti kita kalau yang dari Sagasitas selama ini belum ya Mas Ahmad Zuhair. Nanti kita pelan-pelan tapi kita akan mengerjakan proyek per proyek dahulu. Saya kira masih akan di sini. Nanti tahapan-tahapannya masih yang apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini adalah yang sangat dibutuhkan sekarang gitu ya. Dan sekarang kita adalah requirement-nya adalah tentang website ini tadi gitu. Nah, di situ. Nah, betul. Kalau yang tadi kita sampaikan itu, nah ini yang kita akan menyampaikan juga ke Mas Hatim dan juga Mas Khaironi. Jadi dahulu yang kita belajar bersama-sama tadi itu adalah website WordPress dan juga website yang PHP atau pemrograman. Dan ternyata hostingnya kemarin kita menggunakan Elastic Beanstalk begitu ya. Nah ini ternyata karena production dan di situ memang berbayar profesional dan itu akhirnya yang menguras dolarnya kita gitu ya, menguras dolarnya kita ini. Nah itu nanti Mbak Gina mohon izin nanti kami juga akan extra time gitu ya Mas Khaironi dan juga Mas Hatim, kami akan ada satu waktu khusus untuk menyampaikan tentang supaya apa uangnya yang $150 ini nggak cepat habis gitu ya. Dan bagaimana cara untuk minta tambahan lagi gitu ya. Ini Mbak Gina belum dapat kan $50-nya. Membayar saja Mbak Gina. Nah, jadi nanti kita nyuwun waktu khusus Mbak Gina kapanpun kita free saja gitu ya. Nanti asal kita tidak tengah malam gitu. Nanti kita bisa belajar tentang bagaimana tadi apa ya di dalam AWS Console ya, AWS Console di situ yang akan melihat bahwa keuangan kita ini sampai di mana nih sekarang gitu ya, karena kan kita dapat sumbangan untuk belajar dengan dolar 150 US dollar. Ternyata kok cepat habis nih. Nah itu harus segera di stop dan kita bisa untuk belajar yang lain. Nah gitu ceritanya seperti itu Mas. Nanti di sini yang akhirnya kita harus banting setir dan kemarin baru saja di stop itu tuh baru tengah puasa kemarin, sudah tinggal berapa ya, 10 hari puasa terakhir itu. Nggak boleh pakai Beanstalk lagi ya, sekarang harus pakainya yang ini sehingga dolarnya nggak habis.
Tapi di situ nanti kita juga akan memberikan tambahan satu materi khusus prosedur agar para teachers ini yang 80 orang ini nanti sudah mulai memasukkan nama-nama santri untuk masuk di situ agar santri bisa dapat $50. Nah, gitu. Dengan Classroom. Nah, cuman kami mohon izin nanti untuk Classroom ini waktunya khusus nih Mbak Gina dan juga Mas Haroni dan Mas Hatim gitu. Ceritanya seperti itu, jalan ceritanya begitu. Oke, matur nuwun, monggo ada pertanyaan lagi sebelum kami mohon izin. Siap. Oke, baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Izin. Siap. Ya. Mas Bintang. Ya, saya Bintang Azrido Pratama dari Pesantren Ekonomi Darul Ukhwah. Terima kasih atas waktunya diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, terkait dengan apa tadi voice bot Alexa ya, kalau nggak salah. Ya, saya melihat ada beberapa kekurangan. Ya, yang pertama kan itu masih berbentuk visual benda ya kan, berbeda dengan Siri atau asisten Google yang itu sudah ada di smartphone kita ya, walaupun seperti yang dikatakan tadi itu kita bisa mengatur atau mendeveloper lah apa yang ada di dalam Alexa tersebut. Nah, yang kedua ada terkait dengan harganya yang menurut saya relatif agak mahal ya, ratusan ribu untuk bisa mendapatkan satu benda tersebut ya. Walaupun ya lagi-lagi fungsinya ya seperti yang sudah dijelaskan. Nah, itu bagaimana untuk kita lebih-lebih para santri yang gimana ya? Ya mungkin agak berat gitu. Ya, tolong. Ya, mungkin cukup sampai situ saja. Terima kasih. Langsung Mbak Gina mohon izin Mas Salman langsung menjawabnya sebagai masternya nih. Ya, baik. Terima kasih Mas Bintang. Haji. Mungkin tadi ada sedikit miss ya yang agak salah untuk dipahami. Jadi memang benar. Jadi AWS itu punya sebuah produk yang namanya Alexa yang dimasukkan atau dibentuk ke dalam sebuah smart speaker. Nah, tadi saya juga sempat bilang bahwa Amazon itu jualan produk, sehingga dia perlu sebuah tempat untuk memasukkan teknologi Alexa. Jadi Alexa itu adalah sebuah teknologinya, bukan barangnya. Nah, Amazon butuh sebuah tempat untuk menyimpan teknologi tersebut. Nah, kemudian mereka memilih speaker untuk dibenamkan teknologi Alexa, sehingga speakernya dinamakan Alexa. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari itu adalah Alexa-nya, bukan smart speaker Alexa-nya. Nah, Alexa-nya di sini itu persis sekali seperti Google Assistant. Dia bisa dimasukkan di device apapun. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di websitenya AWS, itu di pengenalan Alexa, Alexa itu bisa dimasukkan ke berbagai macam device yang kita punya. Nah, cuman di sini kita bisa menambah sebuah skill, kalau mereka bilang, skill di Alexa-nya. Jadi Alexa itu kan sudah diibaratkan seperti sebuah manusia gitu ya. Nah, manusia yang sekarang skill-nya itu ada banyak. Misalkan skill untuk menjadwal waktu sholat, kemudian skill untuk membuka aplikasi, skill untuk melakukan A, melakukan B, dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang kita itu nanti pelajari untuk kembangkan. Kita latih Alexa ini agar dia punya sebuah skill baru lagi, sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk harganya itu memang kalau misalkan Mas Bintang ingin beli smart speaker Alexa, ya harganya segitu. Saya sendiri pun juga nggak beli karena mahal ya kan. Karena kita bisa gunakan yang lain gitu. Karena yaitu kalau misalkan kita hanya sebatas ingin menggunakan, ya kita cukup gunakan Google Assistant, kita cukup gunakan apapun, voice command apapun lah. Tapi kalau kita ingin coba untuk membuat atau menciptakan sebuah fitur terbaru, nah itu kita bisa
gunakan Alexa ini. Nah, dan untuk harga servis dari Alexa-nya, kalau misalkan kita berbicara tentang biayanya, itu harganya bukan lagi harga seperti kita beli smart speaker-nya. Dia harganya itu ya udah seperti harganya cloud computing, yaitu kita bayar tentang komputasi yang kita pakai. Alexa kan dia melakukan komputasi itu untuk mengolah suara kita. Nah, disitulah kita baru membayar harga dari Alexa-nya, bukan seperti kita membeli smart speaker-nya. Begitu. Mungkin apakah menjawab, Mas Bintang? Semoga menjawab. Turun sangat. Gimana Mas Bintang? Gitu dulu ya. Gitu dulu. Nanti Oke, biar penasaran siap. lagi. Biar penasaran lagi. Nanti juga kita kalau sudah berkolaborasi lagi, dan kita kan pelan-pelan ya, kita masih akan belajar website dulu, nanti ke arah chatbot ataupun Alexa, itu nanti di tahapan-tahapan berikutnya ya teman-teman. Jadi kita waktunya satu-satu kita pelajari, nanti akan sampai di sana insya Allah gitu ya. Oke, siap. Seperti itu. Ini Mas Hatim, Mas Khaironi ini udah semuanya nggak sabar ingin belajar banyak ini. Luar biasa ini tentunya. Monggo, masih ada, kalau tidak kami mohon izin pamit. Teman-teman, bagaimana? Satu Masih ada yang mau terakhir. bertanya sama Mas Zainal? Ini penting banget ya Mas Zainal ya. Kita kesempatan emas ini bertemu sama Mas Zainal via Zoom. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung-bingung, silakan ditanyakan ya. Yang di Jogja, Sampai yang nanti PPM Aji Nusantara bisa langsung ke Basecamp di Sleman. Siap. Ya, itu loh Mas. Oke. Langsung ya. Oke, Mas Juhair. Insya Allah. Mas Khaironi, Mas Hatim, nanti kita ketemu di Jogja insya Allah besok. Iya, ya, baik-baik. Oke, teman-teman, cukup? Yeah. Siap. Berarti ya info lebih lanjut nanti Mas Zainal kita bisa kontekan ya. Teman-teman yang lain. Mungkin pemaparan materi dari Mas Zainal Sagasitas Indonesia cukup di sini ya. Kalau teman-teman ada yang bingung silahkan ditanya ke saya, Japri, nanti saya sampaikan ke Mas Zainal, ataupun ada yang lebih ya ada yang mau silahkan Japri juga ke Mas Zainal ya, karena ada di grup juga. Kemudian pelan-pelan teman-teman ya. Ya Allah bisa. Bagina, Mas Khaironi dan juga Mas Hatim, mohon izin, mohon pamit. Ini kami rapid test dahulu karena besok kami harus ke Jogja. Jadi saling mendoakan kita semua sehat-sehat semuanya. Amin, amin. Terima kasih. Kami tutup dari tim Yayasan Sagasitas Indonesia. Mas Hatim, matur sangat. Ya, terima kasih banyak. Sami-sami, mudah-mudahan ini pesantren harus maju banget. Dan mohon izin teman-teman yang di Jogja pesantren biar terima kasih Mas Zainal dan kita di Sagasitas gitu. Siap. Matur sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Tadi pemaparan materinya ya teman-teman ya, mungkin sedikit rada runyem gitu ya, agak nggak ngerti teman-teman ya, wajar ya, pelan-pelan kita belajar karena di sini kita tempat belajar ya teman-teman ya. Nanti pemaparan, karena ini pemaparan yang kedua ini agak relate dari tadi yang pemaparan pertama, ini lebih soft, lebih apa namanya, lebih mudah karena ini akan jadi dituntun dari awal, nanti baru pemaparan materi yang kedua. Sebenarnya materi terusnya seperti itu ya Mas Adi Yusuf ya, tapi tadi karena kita keterbatasan waktu sama Mas Zainal, kita persilakan Mas Zainal terlebih dahulu. Mungkin bisa diambil alih oleh Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf, saya kembalikan ke pemateri kedua. Oke, terima kasih Mbak Gina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Hatim, Gus Roni, Mbak Gina, tadi teman-teman dari Sagasitas, ada Mas Salman sama Mas Zainal, juga para master dan teacher, sama-sama kita hormati. Pada kali ini tadi materinya harusnya sebenarnya awalnya saya, tapi tadi karena keterbatasan waktu makanya dari tim Sagasitas minta duluan.
Materi yang akan saya sampaikan adalah itu tadi yang seperti yang ada di flyer, yaitu mengenal lebih dekat tentang Amazon Web Service, AWS, dan juga tentang manfaatnya bagi dunia pesantren. Oke, kalau gitu saya langsung share screen. Materi ini relate sama tadi penjelasan yang pertama tadi. Sebenarnya penjelasan yang pertama tadi itu lebih advance, yang saya ini lebih soft. Oke, saya share screen. Nah, oke. Materinya tentang mengenal lebih dekat Amazon Web Service, AWS, dan manfaatnya bagi dunia pesantren. Mungkin teman-teman master dan para teacher semua udah dijelaskan, udah diintroduce, udah dikasih tahu gambaran tentang Amazon Web Service ini. Tapi untuk bahan refleksi kita, untuk bahan review kita, mengingat lagi bahwa kita paham ilmu itu akan melekat ketika kita sering mengulangnya. Ini sekedar materi. Tadi prakteknya udah dipraktekkan sama teman-teman dari Sagasitas. Yang dibahas di sini untuk modul ini udah saya bagikan di grup master dan teacher. Mungkin kedepannya ketika para master dan teacher ingin menggunakan modul ini untuk kegunaan di pesantren masing-masing untuk menjelaskan kepada santri-santrinya, ini bisa sangat berguna. Mungkin untuk mereview lagi, pertama apa itu Amazon Web Service? Kita paham bahwa Amazon Web Service adalah sekumpulan layanan yang berbasis cloud computing, yang artinya layanan ini bisa digunakan selama kita menggunakan internet dan bisa kita akses dari mana saja. Amazon Web Service ini bisa memiliki banyak layanan. Salah satunya itu ada computing, database, dan lain-lain. Saya jelaskan secara singkat-singkat saja sebab tadi banyaknya udah teman Sagasitas juga jelasin. Oke, ini lanjut singkatnya bahwa AWS itu adalah penyedia layanan cloud, terus akses on demand sesuai permintaan, tools pengelolanya fleksibel, kita bisa akses dari mana saja, kemudian bayarnya sesuai pemakaian, dirancang untuk dapat digunakan bersama-sama. Kenapa kita menggunakan AWS, menggunakan Amazon Web Service? Melihat dari Magic Quadrant, dari persentase penggunaan pasar pangsa dunia terkait cloud computing, Amazon Web Service ini memegang sepertiga pasar dunia, hampir sepertiga pasar dunia, yaitu ada di angka 31%. Kemudian diikuti oleh Microsoft, Google, dan yang lainnya. Apa saja layanannya? Kayak seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman Sagasitas, layanan-layanan di AWS ini banyak sekali. Ini saya rangkum dalam bahasa Indonesia. Sesederhananya begini, ada layanan komputasi, layanan penyimpanan, layanan basis data, layanan jaringan, dan layanan aplikasi. Di luar ini masih banyak sekali layanan-layanan yang disediakan oleh Amazon Web Service. Ya, ini secara gambarannya Amazon Web Service bisa punya server, bisa menjalankan secara networking, storage, remote control, mobile, email, security, dan lain-lainnya. Ini secara layanan, secara gamblang saja, secara sederhana saya sampaikan. Untuk ini, layanannya ini banyak sekali. Ketika masing-masing layanan ini kita buka, ini masih ada percabangan-percabangan lain.
Tapi untuk umumnya ini ada untuk robotik, ada tadi seperti yang disampaikan sama Mas Salman dan Mas Zainal terkait pembuatan website, dan tadi juga ada Alexa, ada Lex itu chatbot, dan semua layanan yang ada di Amazon Web Service ini relate semua dengan kebutuhan teknologi, kebutuhan IT, pengembangan IT, pengembangan teknologi ke depan. Mulai dari game, dari database, penyimpanan, komputasi, aplikasi, semuanya masih relate. Kemudian selanjutnya layanan-layanan dasar. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Salman sama Mas Zainal kalau nggak salah terkait ini. Tadi ada namanya Amazon Winstock, Elastic Winstock untuk pembuatan untuk hosting. Jadi selama ini semisal kita sebagai web developer ingin membuat sebuah website, maka kita secara umumnya biasa kita menyewa hosting dari penyedia layanan. Nah, ketika kita menggunakan Amazon Web Service ini, maka kita tidak perlu lagi menyewa hosting itu, tapi kita langsung ke server pusatnya langsung menggunakan menggunakan Amazon Web Service ini. Selanjutnya, ini saya singkat-singkat saja kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan AWS ini banyak sekali. Tentunya membayarnya sesuai kebutuhan. Terus kemudian meminimalisir pengeluaran yang berlebih. Kemudian ada cepat dan lincah. Artinya kita bisa menggunakan AWS ini dengan mudah, dengan sangat simpel sekali. Yang penting ada koneksi internet. Kemudian yang terakhir go global. Artinya ketika aplikasi kita kaitkan dengan Amazon Web Service ini, maka untuk global, untuk bisa dikenal dunia itu sangat cepat dan sangat mudah sekali. Tinggal memasukkan di AWS-nya. Keuntungan-keuntungan lain, ini saya ambil dari websitenya langsung. Ada keamanan, ketersediaan, performanya, fleksibilitasnya, gitu. Ada footprint globalnya, skalabilitasnya. Ini banyak sekali. Ini global, kemudian ada global instructor. Jadi beta instruktur global Amazon Web Service ini ada daerah-daerah di mana server AWS berada, server Amazon berada di negara-negara yang sudah biru. Untuk di Indonesia sendiri sedang dibangun, sedang dicanangkan, dan ini kedepannya akan jadi hal yang luar biasa. Selanjutnya ini ada wilayah geografisnya, itu ada 25 wilayah geografis, kemudian servernya ada 80 dan menguasai 30 pasar dunia. Untuk 6 wilayah lagi dari Australia, India, Indonesia, Spanyol, Swiss, dan Uni Emirat Arab. Ini yang sedang ingin dibangun, gitu. Sedang lagi proses. Kekurangannya mungkin ini ada beberapa kekurangannya, tapi untuk kekurangannya, kalau kita ingin membutuhkan layanan yang cepat dan lebih mendalam, kita harus membayar. Nah, tapi ini sangat relate untuk sebuah perusahaan besar yang untuk memangkas ketersediaan namanya pembelian server atau untuk pembelian ruang. Ini sangat mendukung sekali bagi sebuah perusahaan. Kemudian harus menggunakan internet, yang mana kita tahu internet sekarang, ibarat internet di zaman sekarang ini sudah kayak kebutuhan kita sekali. Jadi sebenarnya bukan menjadi hambatan kita menggunakan Amazon Web Service ini. Jika bisa mudah, kenapa harus susah?
Jadi AWS sendiri kan ingin memberikan kemudahan bagi para konsumen, bagi para penggunanya untuk keefisienan, untuk kemudahan pengelolaan teknologi, pengembangan teknologi ke depannya. Ini salah satu contoh siapa saja yang sudah menggunakannya. Ada customer di ASEAN. Ini sebenarnya masih banyak lagi, cuma saya baca informasinya katanya beberapa perusahaan tidak ingin ditampilkan brandnya gitu, tidak ingin ditampilkan menggunakan AWS. Ini yang ada Zalora, ada mungkin brand-brand yang terkenal di sekitar kita. Kemudian kalau customer di Indonesia, ini ada Traveloka, ada Kumparan, ada Kompas, ada Halodoc, dan masih banyak lagi. Kata mereka tentang AWS ini, studi kasusnya di Halodoc. Jadi CTO-nya Halodoc bilang kalau 20-30% sebelum mereka menggunakan AWS, AWS, 20-30% dari waktu yang digunakan oleh Halodoc habis untuk memastikan server responsif. Tapi ketika menggunakan AWS, mereka sudah nggak usah memastikan terus, tapi tinggal memantau saja selama 10 jam. Dan hanya itu. Dan sangat terasa ini dari CPO-nya Halodoc mengatakan bahwa waktu virus corona ini merebak sangat kerasa bahwa penambahan server itu mereka tidak perlu membeli rak server lagi, tambah orang untuk memperkerjakan lagi, tapi dengan AWS semua sudah terpenuhi dan langsung bisa memenuhi permintaan pasar. Nah, sekarang masuk ke manfaat AWS bagi dunia pesantren. Manfaatnya banyak sekali. Kita tadi sudah dengar tadi waktu di sambutan pemaparannya Gus Hatim dan Gus Khaironi. Yang mana tadi juga dari teman-teman Sagasitas juga banyak menyarankan kayak tadi ada koperasi santri gitu kayak yang tadi dispenser dan lain-lain menggunakan teknologi. Tapi ini secara sederhana, secara manfaat yang mungkin jadi bahan materi gitu. Manfaatnya itu ada keefisienan, bisa pendataan digital, administrasi, future kemajuan pesantren lebih bisa dikenal, almost terkenal, dan ada manfaat kemudahan terus pendataan manual yang dulu harus memakan banyak kertas dan banyak ruang, sekarang dengan mudah bisa sederhana dengan pendataan digital. Kalau ada future itu santri harus inovatif menggunakan AWS. Jadi untuk menjawab peluang-peluang yang ada di depan nanti, yang mana kita paham bahwa santri ini udah berkontribusi banyak dari zaman penjajahan dulu sampai zaman kemerdekaan sekarang, bahwa santri ada dalam setiap bidang, ada dalam setiap dinamika yang terjadi di Indonesia. Maka sekarang kita memasuki zaman teknologi, maka santri juga perlu belajar dan melek teknologi. Kemudian Somos dikenal. Untuk dikenal ini banyak pesantren-pesantren yang kalah dalam hal keterkenalan pesantrennya, dan juga mungkin pesantren-pesantren yang tidak mau untuk menampilkan diri gitu. Jadi malah pesantren-pesantren yang dalam tanda kutip mereka lebih aktif di dunia medsos, lebih aktif di dunia website, internet, itu mereka yang lebih didengar, mereka yang lebih dilihat gitu. Kemudian mengapa harus pesantren? Pertama alasannya karena potensi besar yang dimiliki pesantren. Pesantren memiliki potensi besar sekali. Kita sama-sama tahu bahwa pesantren
sudah sangat maju dalam hal pemahaman agama. Kemudian ketika pemahaman agama itu tidak kita alokasikan, tidak kita gunakan menyuarakan hal itu, maka banyak orang-orang yang hanya belajarnya 1-2 buku atau 1-2 kitab, kemudian mereka berani menyuarakan hal-hal itu. Makanya potensi besar pesantren ini harus digunakan gitu. Potensi besar pesantren yang hampir 20 ribuan yang tadi kata Gus Roni. Kemudian lebih inovatif, kreatif, dan inspiratif, mengedepankan produktivitas dan kompetensi pesantren, menjadi pemain bukan penonton. Jadi sudah saatnya para santri itu menjadi pemain bukan penonton lagi. Yang terakhir, berdakwah sesuai zaman. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, sekarang zamannya teknologi dan santri juga harus bisa melek digital tanpa harus melepas jubah integritas dan keilmuan pesantrennya. Ini ada mahfuzat yang biasa di pesantren, melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Mungkin singkat saja, ini review tentang akun AWS yang mungkin teman-teman sudah tahu semua sih. Tampilan tadi, akunnya tadi. Ini untuk cara-cara pembuatan akun yang sebelumnya teman-teman udah tahu. Ini tampilan-tampilan saja sebagai bahan materi. Ini loginnya, terus ini tampilan dalamnya, ada kredit dan lain-lain. Apa selanjutnya? Kemudian apa selanjutnya? Setelah ini, sebagai santri yang ingin mendalami web developer, membuat web dan berkelana dengan layanan cloud, harus mulai dari mana? Jadi tadi yang ditawarkan pertama oleh teman-teman dari Sagasitas adalah pembuatan website, web development. Jadi harus dari mana? Jadi udah ditampilkan sedikit sama mereka. Ini saya singkat lagi. Ini apa-apa saja yang perlu mungkin kita pelajari di depan nanti di webinar selanjutnya. Mungkin ini ada AWS EC2, layanan komputasi virtual, ada AWS S3, Elastic Beanstalk, Textile, dan RDS sesuai kebutuhan untuk web development nantinya. Mungkin ini saja pemaparan materi terkait mengenal lebih dekat Amazon Web Service dan manfaatnya bagi dunia pesantren yang yang tadi relate banget dengan apa yang sudah disampaikan dari teman-teman Sagasitas. Sekian AWS series part 1 ini, dan mungkin saya kembalikan ke Mbak Gina. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Mudah-mudahan para master dan teacher semuanya mengerti ya, dari yang tadinya bertanya-tanya bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengelolanya, dan lain sebagainya. Mungkin setelah Mas Yusuf menyampaikan kurang lebih mengerti, sehingga nantinya materi-materi selanjutnya yang sedikit lebih berat mungkin lebih bisa masih kembali. Coba direfleksikan pelan-pelan. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung. Saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Saya buka forum diskusinya. Mungkin 2-3 orang saja ya, karena kita juga keterbatasan oleh waktu. Kan, Pak Fadl, teman-teman. Haris, mau bertanya? Silakan. Bagaimana teman-teman semuanya, cukup paham dan mengerti? Assalamualaikum para master, teacher, masih dalam pantauan?
Insya Allah belum ada pertanyaan. Oh, iya. Terima kasih Mas Zuhair. Teman-teman yang lain juga aman? Mengerti? Aman, mengerti. Oke, Mbak Maulidia, ada yang mau ditanyakan? Mas Sofi? Oke. Mas Yusuf, mungkin para master dan teacher insya Allah sudah mengerti dari yang tadi Mas Yusuf sampaikan. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita alhamdulillah ya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ini, kepada Al-Mukarram, guru-guru saya, Gus Hatim dan juga Gus Hoironi telah hadir. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya. Semoga banyak ilmu yang didapat ya untuk diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari kita. Salam hangat dari kami segenap pengurus pusat RMI PBNU. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Teman-teman, untuk KPA, untuk notulen yang tadi telah saya berikan di grup, itu nanti teman-teman diwajibkan kepada para master untuk mengirimkan laporan bulanannya ya. Bagaimana teman-teman para master dan teacher itu mendiskusikan untuk mentransformasi materi yang disampaikan oleh para pemateri juga diberikan kepada para santri di pondok pesantren seperti itu. Kalau masih ada yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu.